Selamat datang di channel Cinta Dalam Cerita. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol like, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Yuk, kita mulai kisahnya. Selama 10 tahun, Naya menyimpan cinta pada sahabatnya, Raka, lelaki yang justru terus berganti pasangan di depannya. Ia yakin cintanya tak pernah berbalas, hingga sebuah rahasia terbongkar. Ternyata Raka pun menyimpan rasa yang sama, tapi memilih bersembunyi karena takut kehilangan persahabatan mereka. Saat kebenaran akhirnya terungkap, akankah cinta yang terlambat ini benar-benar bersatu? Atau justru hancur oleh luka dan penyesalan yang sudah terlalu lama dipendam? Simak cerita ini. Langit sore itu terasa lengket oleh gerimis yang turun pelan, membasahi halaman sekolah SMA Negeri 5. Suara bel pulang baru saja berbunyi, namun kelas 11 IPA 2 masih riuh. Raka duduk santai di kursinya, bersandar dengan kaki menjulur ke meja. Senyum usilnya tak pernah lepas, apalagi ketika melihat teman sebangkunya, Naya, yang sedang serius menyalin catatan di buku tebal bergaris biru. Nay, titipin catatanmu dong. Besok ada ulangan matematika. Aku belum nyentuh sama sekali. Raka menyodorkan senyum andalannya. Naya mendengus, tanpa menoleh. Kamu kira catatan itu mie instan? Tinggal seduh langsung jadi? Belajar sendiri Rak. Ya elah, pelit amat. Kita kan sahabatan. Masa nggak saling nolong? Raka menahan tawa melihat wajah Naya yang makin ketus. Mereka sebenarnya baru duduk sebangku sejak semester lalu. Awalnya, Naya sangat kesal dengan tingkah Raka yang cuek, usil, dan suka mengobrol ketika guru menerangkan. Sementara Naya adalah tipe murid teladan, rapi, rajin, dan jarang bicara. Dua dunia yang berbeda, tapi entah bagaimana, seiring waktu, mereka mulai saling mengisi celah satu sama lain. Naya memang sering mengomel, tapi akhirnya selalu menyerahkan catatannya. Dan Raka, meskipun sering membuat kesal, adalah orang pertama yang berdiri ketika ada teman laki-laki lain mencoba mengejek Naya yang dianggap kutu buku. Pulang sekolah, hujan masih turun deras. Payung Naya kecil, hanya cukup untuk satu orang. Ia berdiri ragu di depan gerbang, menimbang harus menunggu reda atau nekat pulang kehujanan. Tiba-tiba, suara motor menderu menghampiri. Raka, dengan jas hujan separuh terbuka, melambai sambil berteriak. Nay, ayo bonceng, keburu banjir nih. Naya menatapnya bimbang. Aku bisa naik angkot kok. Angkot apaan? Udah sore, hujan deras lagi. Ayo naik. Kalau basah kuyup, nanti kamu sakit, aku juga yang repot. Jawab Raka santai, tanpa memberi ruang untuk penolakan. Sejak hari itu, pulang bersama naik motor Raka menjadi kebiasaan baru mereka. Sepanjang perjalanan, Raka selalu punya cerita konyol, tentang guru yang ngomel sampai ludahnya nyiprat ke papan tulis, atau tentang adiknya yang ketahuan curi ayam goreng. Naya sering tertawa terpingkal-pingkal, meski berusaha menutupi dengan mengalihkan pandangan keluar. Ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai berubah, rasa nyaman yang tak bisa dijelaskan. Beberapa bulan kemudian, di malam yang penuh suara petir, Raka mengetuk jendela kamar Naya. Wajahnya pucat, rambutnya basah. Boleh numpang sebentar? Rumah ribut. Papa mama berantem lagi. Ucapnya dengan suara parau. Naya terdiam, lalu buru-buru membuka pintu belakang. Ia tahu betapa kerasnya keluarga Raka. Malam itu, Raka tidur di sofa ruang tamu dengan selimut tipis. Naya duduk tak jauh darinya, memandangi wajah lelah sahabatnya itu. Sejak malam itu pula, Naya tahu, di balik senyum nakalnya, Raka menyimpan luka yang jarang orang tahu. Keesokan paginya, saat matahari baru muncul, Raka berbisik. Makasih, Nay. Kamu rumah yang gak pernah aku punya. Kalimat sederhana itu membuat dada Naya hangat sekaligus berdebar. Hari-hari berikutnya mereka semakin tak terpisahkan. Naya jadi tutor dadakan untuk Raka setiap kali ujian. Sebaliknya, Raka jadi pelindung sekaligus hiburan buat Naya yang sering merasa kesepian. Mereka mulai berbagi mimpi. Naya ingin jadi penulis, sementara Raka bercita-cita punya studio musik.
Suatu malam di kelas 3 SMA, mereka berdua duduk di warung kecil dekat sekolah, ditemani semangkuk mie instan dan kopi sachet. Hujan deras turun, membuat mereka betah berlama-lama. Raka menatap langit mendung lalu berkata tiba-tiba, "Nay, kalau umur kita udah 30 dan masih sama-sama jomblo, kita nikah aja, yuk." Naya terkejut, hampir tersedak mie. "Hah? Ngaco kamu? Mana ada perjanjian kayak gitu?" Raka terkekeh. "Serius? Kan gak enak kalau tua sendirian. Kamu kan satu-satunya cewek yang tahan sama aku. Jadi, deal." Naya hanya menggeleng sambil tersenyum kecil. "Gila. Tapi ya sudah, terserah kamu." Meski menganggap itu bercanda, kata-kata Raka menancap dalam di hatinya. Sejak saat itu, benih yang tadinya samar mulai tumbuh. Ia jatuh cinta. Tapi cinta itu harus ia simpan rapat-rapat. Bagaimanapun, Raka terlalu penting baginya. Ia lebih takut kehilangan persahabatan daripada gagal cinta. Namun tanda-tanda kecil mulai terlihat. Setiap kali Raka mendekati gadis lain, hati Naya terasa perih. Setiap kali Raka menyebut pacarnya, senyum Naya perlahan pudar. Meski begitu, ia tetap menjadi pendengar setia. Bahkan ketika hatinya remuk, ia tetap mendukung. Dan Raka, meski tampak bebas dengan pacar berganti-ganti, seringkali memandang Naya lebih lama dari seharusnya. Tatapan itu, yang penuh keraguan dan sesuatu yang belum terucap, membuat Naya bertanya-tanya. Apakah mungkin Raka juga menyimpan sesuatu yang sama? Di balik semua tawa, obrolan, dan janji-janji remaja, sebuah rahasia perlahan terbentuk. Rahasia perasaan yang kelak akan menuntun mereka pada jalan berliku selama 10 tahun berikutnya. Mereka tak pernah menyadari, malam hujan dengan semangkuk mie instan dan janji yang terlontar asal itu, akan menjadi fondasi dari sebuah kisah cinta yang panjang, rumit, sekaligus mengharukan. SMA sudah usai. Raka dan Naya sama-sama diterima di universitas yang berbeda kota. Meski begitu, persahabatan mereka tidak pudar. Telepon dan pesan singkat menjadi jembatan yang menjaga kedekatan. Setiap kali liburan, mereka akan bertemu di kafe kecil dekat sekolah dulu, seolah tak ada yang berubah. Namun, ada satu hal yang berbeda. Raka semakin sering muncul dengan pacar baru. "Nay, kenalin, ini Dina, pacarku." Raka tersenyum lebar sambil menggandeng seorang gadis berambut panjang. Naya menahan napas. Hatinya perih. Tapi bibirnya tersenyum. "Hai, Dina. Senang kenal kamu." Sepanjang pertemuan itu, Naya berusaha menutupi sesaknya dengan obrolan ringan. Dina tampak manis dan perhatian pada Raka. Naya tersenyum, tapi di bawah meja, jemarinya mencengkeram erat rok hitam yang ia kenakan. Begitulah, berulang kali. Setiap kali Raka putus dengan pacarnya, ia akan curhat panjang lebar pada Naya. Dan setiap kali ia punya pacar baru, Naya lagi-lagi menjadi orang pertama yang diperkenalkan. Pernah suatu kali, di sebuah pesta ulang tahun teman SMA, Raka datang bersama pacar barunya. Musik berdentum, lampu berkelap-kelip, dan suasana penuh tawa. Naya berdiri di sudut ruangan, memegang segelas minuman ringan. Dari kejauhan, ia melihat Raka tertawa lepas sambil merangkul bahu pacarnya. "Kenapa murung?" tanya Ardi, seorang teman kuliah Naya yang kebetulan juga hadir. Naya tersentak. "Oh, enggak, aku cuma capek." Ia tersenyum, berusaha terdengar meyakinkan. Ardi memandangnya lekat-lekat, seolah bisa menebak ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi Naya buru-buru mengalihkan pandangan ke arah panggung, menelan bulat-bulat perasaan yang tak seharusnya ia tunjukkan. Malam itu, ketika semua orang sibuk berdansa, Naya menyelinap ke balkon rumah. Angin malam menusuk kulit, dan matanya panas. Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. "Sampai kapan aku begini?" bisiknya lirih. Meski terluka, Naya tidak pernah benar-benar bisa menjauh. Setiap kali Raka menelepon dengan suara bersemangat, ia tetap menjawab. Setiap kali Raka butuh ditemani, ia tetap hadir. Pernah suatu sore, Raka mendadak datang ke kos Naya dengan wajah panik. "Nay, tolongin aku, cepat."
Naya yang baru saja menyiapkan teh langsung panik. Kenapa? Ada apa? Raka menjulurkan ponselnya. Aku harus balas chat pacarku dengan kata-kata romantis. Cepet, bikinin kalimat manis dong. Naya terdiam sejenak. Lalu tak bisa menahan tawa getir. Kamu pikir aku ini apa? Generator kata cinta. Raka cengengesan. Iya dong. Kamu paling jago bikin kata-kata puitis. Ayolah, sekali ini aja. Dengan berat hati, Naya pun merangkai kalimat indah. Tangannya gemetar, menyadari kata-kata yang ia tulis akan dikirimkan untuk orang lain. Setelah selesai, Raka bersorak. Nai, kamu penyelamat hidupku. Dan merangkulnya erat. Di saat itu, Naya hanya bisa tertawa kaku. Dalam hati ia bertanya, kalau semua kata cinta ini sebenarnya ditujukan untukmu, apa kamu akan sadar? Hari-hari berlalu. Naya mencoba membuka hati. Ia sempat dekat dengan Ardi, teman kuliahnya yang tulus dan sabar. Ardi sering mengantar Naya pulang, membantu mengerjakan tugas, bahkan membawakan makanan ketika Naya sakit. Tapi setiap kali Ardi menatapnya dengan penuh harapan, bayangan Raka selalu muncul. Senyum nakalnya, cara ia memanggil, Nai, dengan nada khas, perhatian kecil yang seolah sepele tapi menghangatkan. Suatu malam, Ardi memberanikan diri. Nai, aku suka kamu. Mau nggak kita coba jalan bareng? Naya terdiam lama. Ia tahu Ardi pria baik, mungkin jauh lebih pantas darinya. Tapi kata-kata itu seperti terkunci di tenggorokan. Akhirnya ia hanya berbisik. Maaf, Ardi, aku belum siap. Ardi tersenyum pahit. Belum siap? Atau hatimu masih terikat sama orang lain? Pertanyaan itu menusuk tepat sasaran. Naya hanya menunduk, tak sanggup menjawab. Di sisi lain, Raka mulai menyadari sesuatu yang aneh pada dirinya. Setiap kali Naya menceritakan cowok yang mendekatinya, ia merasa tidak nyaman. Ada rasa asing di dadanya, seperti terbakar. Si Ardi itu serius banget sama kamu, ya? Tanya Raka suatu sore ketika mereka nongkrong di taman kampus. Naya menatapnya heran. Kenapa? Kamu cemburu? Raka langsung tertawa keras. Hah? Cemburu? Ngaco kamu. Aku kan cuma sahabatmu. Namun di dalam hati, ia sendiri bingung. Kenapa ia merasa marah hanya membayangkan Naya berjalan dengan pria lain? Kenapa setiap kali Naya tersenyum pada orang lain, dadanya terasa sesak? Malam itu, di sebuah kafe kecil di pinggir kota, Naya duduk berhadapan dengan Raka. Hujan gerimis di luar jendela menambah dingin suasana. Di meja mereka, 2 gelas coklat panas mengepul. Seharusnya ini pertemuan hangat, seperti biasanya. Namun kali ini berbeda. Wajah Naya tampak serius, sementara Raka sibuk memainkan sendok di tangannya. Pura-pura tak sadar ada yang mengganjal. Aku capek, Rak. Suara Naya pecah, hampir berbisik. Raka mendongak. Kaget. Capek kenapa? Banyak kerjaan. Naya menggeleng. Tatapannya menusuk langsung ke mata Raka. Aku capek jadi tempat singgahmu. Setiap kali kamu putus, kamu datang ke aku. Setiap kali kamu jatuh cinta lagi, aku juga harus ada. Aku ini sebenarnya apa buatmu? Pertanyaan itu menghantam Raka seperti palu. Ia terdiam. Bibirnya terbuka tapi tak ada suara keluar. Ia ingin mengatakan sesuatu. Banyak sekali. Tapi semuanya mengendap di kerongkongan. Aku sahabatmu, ucap Raka akhirnya. Pelan, seolah sedang meyakinkan dirinya sendiri. Naya tertawa getir. Sahabat, ya? Kalau begitu kenapa rasanya aku yang paling sering terluka? Raka terdiam. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, kehangatan persahabatan mereka terasa rapuh. Hari-hari setelah itu berjalan dingin. Chat Naya jarang dibalas, teleponnya hanya singkat, dan pertemuan mereka semakin jarang. Raka merasa hampa, tapi ia membiarkan jarak itu terbentuk. Di kamar kosnya, Raka memandangi layar ponsel. Ada banyak chat Naya yang belum ia jawab. Foto kucing lucu, cerita tentang pekerjaannya, sekadar ucapan, lagi apa?
yang sederhana. Ia membaca semuanya, tapi jarinya tak pernah bergerak membalas. Kenapa aku pengecut sekali? Pikirnya. Kenapa aku nggak bisa bilang yang sebenarnya? Ia tahu. Sejak lama ia jatuh cinta pada Naya. Tapi ketakutan yang sama selalu menghantui. Kalau ia mengaku, lalu ditolak, apa persahabatan mereka akan hancur? Lebih baik diam, meski setiap diam itu terasa menyiksa. Sementara itu, Naya berusaha meyakinkan dirinya untuk benar-benar menjauh. Ia mulai sibuk dengan pekerjaannya di sebuah penerbit kecil. Malam-malam yang biasanya ia habiskan dengan ngobrol panjang dengan Raka kini diganti dengan membaca naskah. Namun seberapapun ia mencoba sibuk, bayangan Raka selalu muncul. Senyum nakalnya, tawa kerasnya, cara ia selalu hadir ketika Naya butuh. Suatu malam, saat hujan turun deras, Naya tak tahan lagi. Ia menangis di atas ranjang. Tubuhnya meringkuk. Kenapa aku nggak bisa berhenti mencintai orang yang jelas-jelas nggak milih aku? Air mata membasahi bantal. Tapi ia tetap menggenggam ponsel, menunggu pesan yang tak pernah datang. Beberapa minggu kemudian, Naya mendapat undangan pernikahan dari seorang teman lama. Ia ragu datang, tapi akhirnya melangkahkan kaki. Di sana, ia bertemu dengan banyak teman SMA, termasuk Raka. Raka datang sendirian. Namun ketika mata mereka bertemu, suasana jadi canggung. Dulu, mereka selalu jadi pasangan sahabat yang paling heboh di acara-acara seperti ini. Kini, hanya ada senyum tipis dan anggukan singkat. Di tengah pesta, Naya keluar ke taman untuk menghirup udara segar. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki di belakang. Raka berdiri di sana, membawa 2 gelas jus. Aku tahu kamu nggak suka minuman terlalu manis, katanya sambil menyerahkan segelas jus jeruk. Naya menerima, namun tatapannya kosong. Kenapa kamu masih ingat hal-hal kecil kayak gini, Rak? Kalau akhirnya kamu nggak pernah benar-benar butuh aku. Raka terdiam, tersedak oleh pertanyaan itu. Ia ingin menjawab aku butuh kamu lebih dari siapapun. Tapi kata-kata itu terkunci. Mereka berdiri lama dalam diam. Angin malam berhembus, membawa rasa asing yang dulu tak pernah ada di antara mereka. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Raka akhirnya memberanikan diri. Tengah malam, ia berdiri di depan rumah Naya dengan wajah pucat. Tangannya gemetar ketika mengetuk pintu. "Nai," suaranya serak. Aku cuma mau pastikan kamu baik-baik aja." Naya yang masih mengenakan piyama muncul di pintu, kaget melihat Raka. "Rak, sudah malam. Ada apa?" Raka menunduk. "Aku nggak tahu. Aku cuma kepikiran kamu terus." Ada keheningan panjang. Naya memandang Raka. Hatinya hampir runtuh. Ia ingin sekali memeluknya, mengatakan bahwa ia juga terus memikirkannya. Tapi kenangan luka-luka lama membuatnya menahan diri. "Rak," ucap Naya akhirnya, suaranya tegas. "Kamu nggak bisa datang dan pergi sesukamu. Aku juga punya hati. Kalau kamu nggak bisa jujur sama dirimu sendiri, jangan tarik aku lagi ke dalam lingkaranmu." Raka terdiam, dadanya sesak. Ia ingin berkata, "Aku cinta kamu, Nai." Tapi seperti biasa, kata-kata itu lenyap sebelum sampai di bibir. Akhirnya, ia hanya berbisik, "Maaf." Lalu ia berbalik pergi, meninggalkan Naya berdiri sendiri di ambang pintu dengan air mata yang akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Sejak malam itu, retakan persahabatan mereka semakin dalam. Obrolan singkat semakin jarang, pertemuan hampir tak ada. Keduanya sama-sama terluka, sama-sama ingin saling meraih, tapi juga sama-sama terjebak dalam ketakutan. 10 tahun persahabatan yang dulu terasa kokoh kini tergantung di ujung benang tipis. Dan mereka tidak tahu, apakah benang itu akan putus, atau justru mengikat mereka lebih kuat dari sebelumnya. 2 tahun berlalu sejak malam penuh air mata itu. Raka dan Naya jarang berkomunikasi. Sesekali saling menyapa lewat pesan singkat, tapi tak pernah benar-benar bicara dari hati ke hati. Seperti ada dinding tebal yang sengaja mereka bangun. Meski sama-sama tahu, di baliknya masih ada rasa yang tak pernah hilang. Naya kini bekerja di sebuah penerbit besar di kota lain.
Hidupnya terlihat mapan, pekerjaan yang ia sukai, apartemen kecil yang nyaman, dan lingkaran pertemanan baru. Namun di balik senyum profesionalnya, ada kekosongan yang tak bisa diisi. Setiap kali ia pulang kerja, ia mendapati dirinya menatap ponsel, berharap ada notifikasi dari satu nama yang dulu begitu akrab di layar, Raka. Tapi layar itu selalu sepi. Raka, di sisi lain, menekuni dunia musik. Ia berhasil membentuk band kecil bersama teman-temannya. Mereka sering tampil di kafe, bahkan mulai mendapat tawaran rekaman. Dari luar, hidupnya tampak penuh warna. Namun ada ruang kosong yang tidak bisa ia isi dengan sorakan penonton atau senyum pacar barunya, Clara. Ya, Raka sedang menjalin hubungan dengan Clara, seorang perempuan cerdas dan ambisius. Mereka tampak serasi. Clara hadir di setiap konser, selalu mendukung. Tapi di balik itu, Clara sering merasa tersisih. Ia tahu, ada bayangan seseorang yang tak pernah hilang dari hidup Raka. Suatu malam, setelah konser, Clara memberanikan diri bertanya, "Rak, kenapa setiap kali kamu cerita masa SMA, selalu ada nama Naya? Kamu masih sayang sama dia, ya?" Pertanyaan itu membuat Raka tercekat. Ia mencoba tertawa untuk menutupi kegugupannya. "Nay itu sahabatku. Udah lama nggak ketemu juga. Jangan mikir yang aneh-aneh." Tapi dalam hatinya, ia tahu Clara benar. Bayangan Naya tidak pernah benar-benar pergi. Waktu terus berjalan. Hingga suatu hari, sebuah pesan masuk ke ponsel Naya. Undangan reuni SMA. Hatinya berdebar. Ia hampir menutup layar dan mengabaikan. Tapi entah kenapa jari-jarinya mengetik, "Oke, aku datang." Malam reuni pun tiba. Aula sekolah yang dulu penuh kenangan kini dihias lampu berwarna-warni. Musik tahun 2000-an diputar, memicu nostalgia. Teman-teman lama berpelukan, saling berteriak memanggil nama. Naya datang dengan gaun sederhana, rambutnya dikuncir rapi. Ia tersenyum ramah pada semua orang, namun dalam hatinya resah. Apa Raka akan datang? Dan ya, ia datang. Raka melangkah masuk dengan kemeja hitam, rambut sedikit lebih panjang, aura dewasa yang berbeda dari dulu. Begitu mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti. "Rak," bisik Naya, hampir tak percaya. "Nai," jawab Raka, dengan senyum yang lebih lembut dari biasanya. Mereka berbincang canggung di sudut ruangan. Obrolan ringan, pekerjaan, kabar keluarga, hal-hal kecil. Tapi di antara kata-kata itu, ada rindu yang berloncatan, menekan dada mereka. Beberapa teman lama bergabung, menggoda mereka. "Kalian berdua masih sahabatan? Wah, dulu nggak ada yang bisa ngalahin kekompakan kalian." Naya tersenyum hambar. Raka hanya tertawa, tapi matanya sempat melirik Naya dengan arti yang sulit ditebak. Di tengah reuni, Clara muncul. Ia menyalami teman-teman Raka, lalu berdiri di sampingnya. Saat melihat Naya, Clara tersenyum sopan, namun matanya menyimpan rasa waspada. "Kamu Naya, ya?" Clara menyapa. "Sering dengar namamu dari Raka." Naya terkejut, menoleh pada Raka, lalu kembali tersenyum kaku. "Oh, iya, senang bertemu denganmu." Sepanjang malam, Naya berusaha menjaga diri. Ia tertawa bersama teman-teman lama, menari, mengambil foto. Tapi tiap kali matanya tanpa sengaja mencari, selalu ada Raka di sana, entah sedang memandangnya dari jauh, atau berpura-pura sibuk berbicara dengan orang lain. Setelah acara usai, Naya keluar aula lebih dulu. Udara malam menyegarkan, meski hatinya justru makin sesak. Ia berdiri di halaman sekolah, menatap bangunan yang menyimpan begitu banyak kenangan. "Nai!" Suara itu terdengar. Raka berjalan mendekat. Tangannya memegang 2 gelas plastik berisi minuman. Ia menyerahkan satu padanya. "Aku masih ingat kamu nggak suka manis," katanya lirih. Naya menerima. Jantungnya berdegup cepat. "Kamu masih ingat hal remeh kayak gini? Gimana aku bisa lupa?" Raka tersenyum, tapi matanya redup. Ada keheningan panjang. Lalu Naya berbisik,
Kenapa kamu nggak pernah benar-benar pergi dari pikiranku, Rak? Padahal kamu selalu sama orang lain. Raka terdiam. Ia ingin menjawab, karena aku nggak pernah bisa berhenti sayang sama kamu. Tapi sekali lagi, kata-kata itu tak keluar. Malam itu berakhir dengan sebuah tatapan panjang, tatapan penuh rindu, penuh luka, dan penuh hal-hal yang belum pernah terucap. Setelah reuni, Naya pulang dengan hati campur aduk. Ia mencoba tidur, tapi kepalanya terus memutar kembali momen singkat bersama Raka. Sementara itu, di apartemennya, Raka duduk termenung, Clara tertidur di sampingnya. Pikirannya hanya dipenuhi wajah Naya, senyum Naya, dan pertanyaan yang menyesakan. Sampai kapan aku akan terus begini? Waktu telah memisahkan mereka, tapi tidak pernah benar-benar menghapus rasa. Justru jarak dan kehilangan itu membuat perasaan yang mereka pendam semakin dalam, siap meledak kapan saja. Sejak malam reuni itu, Naya dan Raka kembali sesekali berhubungan. Tidak sering, hanya obrolan singkat lewat pesan, berbagi lagu yang mengingatkan masa SMA, atau sekadar bertanya kabar. Namun, bagi mereka berdua, interaksi itu seperti oksigen yang selama ini ditahan, sedikit, tapi membuat bernapas kembali. Clara, tentu saja, menyadarinya. Ia bukan tipe perempuan yang mudah cemburu tanpa alasan. Tapi setiap kali nama Naya muncul, tatapan Raka berubah. Ada kilau yang tidak pernah ia lihat, bahkan saat Raka menatapnya. Suatu malam, Clara duduk di ruang tamu apartemen Raka. Wajahnya serius. Rak, aku mau nanya. Jujur, ya. Raka yang sedang menyetem gitar menoleh, merasa ada ketegangan. Apa? Kamu sayang sama aku karena aku Clara, atau karena aku bukan Naya? Pertanyaan itu menusuk seperti jarum. Raka terdiam, tangannya berhenti di senar gitar. Ia ingin menyangkal, tapi kata-kata itu menggantung di tenggorokannya. Clara. Suaranya pelan. Clara menghela napas. Matanya berkaca-kaca. Aku nggak bodoh, Rak. Dari cara kamu cerita, cara kamu lihat dia pas reuni, aku tahu. Kamu nggak pernah benar-benar lepas dari Naya. Raka menunduk. Hatinya penuh rasa bersalah. Clara adalah sosok yang baik, yang selalu mendukungnya. Tapi ia tak bisa membohongi dirinya sendiri. Bayangan Naya ada di setiap lagu yang ia tulis, di setiap malam sunyi. Aku minta maaf. Akhirnya Raka berbisik. Aku pikir, aku bisa belajar mencintai kamu dengan sepenuhnya. Tapi ternyata, ada bagian dalam diriku yang gak pernah bisa aku kasih ke siapapun selain dia. Clara menutup mulutnya, menahan tangis. Lalu, dengan suara bergetar, ia berkata, "Terus kenapa kamu gak pernah ngomong ke dia? Kenapa harus nyakitin aku buat nutupin perasaanmu?" Raka terdiam lagi. Karena takut. Karena ia lebih rela tersiksa daripada kehilangan Naya sebagai sahabat. Karena ia tidak pernah tahu kalau perasaannya mungkin berbalas. Clara akhirnya berdiri, mengambil tasnya. Aku nggak mau jadi pelarian. Kalau memang dia yang kamu cinta, kejar dia. Tapi jangan pernah kembali kalau kamu cuma mau sembunyi lagi. Pintu tertutup dengan keras. Raka terduduk. Wajahnya tertutup kedua tangan. Keesokan harinya, Naya mendapat pesan mengejutkan. Clara menemuinya di sebuah kafe, tanpa Raka. "Terima kasih sudah mau ketemu," kata Clara singkat, setelah mereka duduk berhadapan. Senyumnya sopan, tapi matanya menyimpan luka. "Ada apa?" tanya Naya, bingung. Clara menatap lurus ke arahnya. "Aku cuma mau bilang satu hal. Kamu mungkin gak sadar, tapi Raka selama ini gak pernah bisa berhenti ngomongin kamu. Setiap cerita masa lalunya, selalu ada kamu di sana. Aku pikir awalnya cuma karena kamu sahabatnya. Tapi ternyata, lebih dari itu." Naya membeku. Kata-kata itu seperti guntur di siang bolong. "Aku nggak mau berjuang melawan bayangan orang yang jelas-jelas dia cintai," lanjut Clara. "Kalau kamu punya sedikit perasaan ke dia, jangan sia-siain. Karena aku yakin, dia udah terlalu lama menyimpannya sendirian." Naya tak bisa langsung menjawab. Hatinya bergejolak.
Antara bahagia mendengar kebenaran itu, sekaligus sedih melihat Clara yang begitu tulus namun tersakiti. Clara akhirnya berdiri, menyisakan secangkir kopi yang hampir tidak tersentuh. Aku pergi dari hidupnya. Sisanya, terserah kalian. Naya menatap punggung Clara yang menjauh, lalu menunduk pada gelas kopinya sendiri. Tangannya bergetar. Jadi selama ini, bukan cuma aku? Malam itu, Naya tidak bisa tidur. Kenangan masa lalu membanjiri kepalanya. Raka yang selalu ada, tatapan-tatapan singkat yang dulu ia kira hanya ilusi, kalimat yang sering terputus seolah ada sesuatu yang ingin diucapkan tapi ditahan. Semuanya kini terasa masuk akal. Namun bersama rasa haru itu, muncul juga ketakutan. Bagaimana kalau aku salah mengerti? Bagaimana kalau ini cuma perasaan Clara yang terbawa cemburu? Di sisi lain, Raka duduk di kamarnya, gitar di pangkuannya. Untuk pertama kalinya, ia menulis lagu yang tidak lagi disamarkan dengan metafora rumit. Liriknya sederhana, tentang seorang sahabat yang diam-diam ia cintai, tentang penyesalan karena terlalu lama bersembunyi. Air matanya jatuh di senar gitar. Nai, kapan aku bisa jujur? Beberapa hari kemudian, Naya menerima file audio di ponselnya. Dari Raka. Judulnya, Untuk Sahabatku. Ia memutarnya dengan tangan bergetar. Suara Raka mengalun, hangat namun penuh luka. Setiap bait lagu bercerita tentang 10 tahun pertemanan, tentang rindu yang disembunyikan, tentang takut kehilangan. Air mata Naya jatuh tanpa bisa ditahan. Di akhir lagu, ada jeda panjang, lalu suara Raka berbisik lirih. Aku nggak tahu kamu bakal dengerin ini atau enggak, tapi kalau iya, aku cuma mau bilang, Naya, aku sayang kamu. Dari dulu. Naya menutup mulutnya, tersedu-sedu. Dunia seakan berhenti. Rahasia yang selama ini terkubur akhirnya terungkap, dan ia, yang selama ini merasa mencintai sendirian, kini tahu kebenaran yang sama sekali tidak ia duga, cintanya ternyata berbalas. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Naya duduk di dalam mobilnya, memandangi Wiper yang sibuk bekerja, sementara hatinya lebih kacau daripada cuaca. Lagu yang Raka kirim beberapa hari lalu masih terus terputar di kepalanya, seakan menjadi latar belakang dari setiap detak jantung. Ia menggenggam ponselnya erat-erat. Pesan dari Raka muncul sore tadi. Nai, kalau kamu mau, aku pengen ketemu. Malam ini, di taman tempat kita biasa nongkrong dulu. Awalnya, Naya ragu. Ia takut. Takut kalau semua yang ia dengar hanya salah paham. Takut jika setelah ini, persahabatan yang mereka rawat 10 tahun lebih benar-benar runtuh. Tapi di sisi lain, ia tahu dirinya tidak bisa terus bersembunyi. Dengan napas berat, ia keluar dari mobil, berlari kecil menembus hujan sambil menutupi kepala dengan tas. Taman itu basah dan sepi, hanya ada satu sosok berdiri di bawah gazebo. Raka, dengan hoodie hitamnya yang sudah basah kuyup. Nai! Suara Raka lirih ketika melihatnya. Naya menahan napas. Rasanya dunia di sekeliling mereka lenyap. Hanya tersisa suara hujan dan jantungnya sendiri yang berdegup kencang. Aku, dengar lagumu. Ucap Naya pelan. Raka menunduk, menggenggam gitar kecil yang ia bawa. Aku takut kamu marah, atau jijik, atau malah menjauh. Naya tertawa pendek, tapi air matanya menetes. Marah? Rak, aku yang harusnya marah. Kamu sadar nggak berapa lama aku nyimpen perasaan ini? Berapa kali aku harus pura-pura senyum tiap lihat kamu ganti-ganti pacar? Aku pikir aku cuma sepihak. Rak, kamu tahu nggak sakitnya kayak apa? Raka terdiam. Wajahnya penuh rasa bersalah. Aku tahu, Nai. Dan aku brengsek banget karena bikin kamu harus ngerasain itu sendirian. Ia melangkah mendekat, menatap Naya lekat-lekat. Aku juga nyimpen ini dari lama. Bahkan mungkin lebih lama dari yang kamu kira. Tapi aku, pengecut. Aku takut kalau aku bilang, kita bakal hancur. Aku lebih milih jadi sahabatmu, walau tiap hari hatiku remuk, daripada kehilangan kamu sama sekali. Hujan makin deras, seolah ikut menekan suasana. Naya memeluk dirinya sendiri,
Tubuhnya gemetar bukan hanya karena dingin. Jadi semua ini, bener? Kamu beneran suka sama aku? Dari dulu. Bukan suka lagi, Nai. Suara Raka parau. Aku cinta kamu. Dari dulu. Dari pertama kali kita duduk di kelas 10. Aku tahu ada sesuatu di kamu yang gak bisa aku lepasin. Air mata Naya pecah. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Kenapa kamu gak pernah bilang? Raka melangkah lebih dekat. Meraih tangannya perlahan. Menurunkannya dari wajah. Karena aku takut. Aku gak pernah tahu kalau kamu juga ngerasain hal yang sama. Jadi aku sembunyi di balik pacar-pacar itu. Berpura-pura baik-baik aja. Padahal tiap kali lihat kamu, aku makin yakin cuma kamu satu-satunya. Hening. Hanya ada suara hujan dan napas keduanya yang tersengal. Aku bodoh banget, bisik Naya. Tapi kali ini dengan senyum tipis di wajahnya yang masih basah air mata. Kita sama-sama jatuh cinta, tapi malah pura-pura nggak peduli 10 tahun lebih. Raka ikut tersenyum getir. Iya, dua orang bodoh. Mereka terdiam beberapa saat. Saling menatap. Ada 1000 kata yang ingin diucapkan. Tapi akhirnya Raka menarik napas panjang. Lalu memeluk Naya dengan erat. Pelukan itu hangat meski tubuh mereka basah kuyup. Seolah semua beban yang dipikul selama bertahun-tahun luruh dalam satu dekapan. Naya terisak di bahunya. Sementara Raka menutup mata. Menahan tangis yang akhirnya pecah juga. Aku janji, Nai, bisik Raka di telinganya. Kali ini aku nggak akan sembunyi lagi. Aku nggak peduli seberapa takutnya aku kehilangan. Yang aku tahu, aku lebih takut kalau kamu benar-benar pergi tanpa tahu apa yang aku rasain. Naya menggenggam hoodie Raka erat-erat. Aku juga, Ra. Aku nggak mau lagi pura-pura kuat. Aku cinta kamu. Dari dulu, sampai sekarang, dan aku rasa, sampai nanti. Hujan masih deras, tapi malam itu, bagi keduanya, tak ada yang lebih indah selain kenyataan bahwa akhirnya, setelah 10 tahun, cinta mereka menemukan jalannya. Mereka melepaskan pelukan perlahan, saling menatap dengan mata bengkak tapi senyum tulus. Raka menyentuh pipi Naya yang dingin, lalu berbisik, "Boleh aku?" Naya mengangguk sebelum kalimatnya selesai. Dan di bawah hujan yang turun tanpa henti, bibir mereka akhirnya bertemu. Sebuah ciuman pertama yang bukan sekadar romantis, tapi juga melepaskan seluruh luka, rindu, dan cinta yang terkubur bertahun-tahun. Di momen itu, waktu seolah berhenti. Tidak ada masa lalu yang penuh penyesalan. Tidak ada ketakutan akan masa depan. Hanya ada mereka berdua, yang akhirnya berani jujur pada hati masing-masing. Malam itu, rahasia berubah jadi kenyataan. Dan persahabatan yang mereka takutkan akan hancur, justru menjadi fondasi paling kuat untuk sebuah cinta yang akhirnya bersatu. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela kamar Naya, memantul di dinding penuh foto-foto kenangan. Matanya masih sembab, bukan karena sedih, tapi karena terlalu banyak menangis bahagia semalam. Ia teringat lagi setiap detik di taman, hujan, pelukan, pengakuan, ciuman pertama. Tangannya meraih ponsel di meja samping tempat tidur. Ada satu pesan baru dari Raka. Pagi, Nai. Rasanya kayak mimpi. Tapi kalau ini mimpi, aku nggak mau bangun. Aku mau hari-hari kita selalu kayak gini. Jujur, tanpa pura-pura. Sarapan bareng, nanti. Naya tersenyum, lalu membalas cepat. Dateng aja ke rumah. Mama pasti kaget lihat kamu nongol pagi-pagi. Tapi aku janji nggak bakal nyuruh kamu cuci piring lagi. Tidak butuh waktu lama. Bunyi motor Raka terdengar dari halaman. Ia masuk dengan wajah cerah, membawa 2 bungkus nasi uduk langganan mereka sejak SMA. Serius, Ra? Nasi uduk lagi? 10 tahun nggak pernah bosen ya? Naya meledek, meski perutnya sudah lapar. Justru ini simbol, Nai. Dari dulu sampai sekarang. Ada hal-hal yang gak berubah. Kayak aku sama kamu. Jawab Raka sambil mengedipkan mata. Naya hanya bisa menggeleng. Tapi pipinya memerah. Mama Naya yang muncul dari dapur hanya menatap mereka dengan tatapan penuh arti. Lalu tersenyum samar.
Seakan hatinya sudah tahu lebih dulu sebelum anaknya sendiri mengaku. Hari-hari setelah itu berjalan berbeda, tapi sekaligus familiar. Mereka masih sering bercanda konyol, masih saling sindir kalau ada hal sepele. Bedanya, kini semua dilakukan dengan perasaan yang lebih dalam. Suatu sore, mereka duduk di kafe kecil dekat kampus lama. Raka membawa gitarnya, memainkan lagu yang dulu ia kirim diam-diam ke Naya. Jadi ini lagu pengakuan yang gak pernah tersampaikan. Tanya Naya sambil menyesap minumannya. Raka mengangguk. Waktu itu aku pikir kalau aku nyanyi langsung ke kamu, aku bakal panik dan kabur. Jadi ya, aku rekam aja. Bodoh, gumam Naya. Tapi senyumnya lebar. Tapi akhirnya berhasil kan? Kamu denger, kamu nangis. Terus sekarang kamu jadi pacarku. Mission accomplished. Naya tertawa sampai hampir tersedak. Kamu emang selalu tahu cara bikin aku sebel sekaligus bahagia, ya? Raka menatapnya serius, lalu berkata pelan. Karena aku tahu, Nay, aku cuma pengen satu hal, bikin kamu gak pernah ngerasa sendirian lagi. Meski begitu, perjalanan mereka tidak serta-merta mulus. Ada kalanya Naya masih ragu. Malam-malam ia sering terjaga, memikirkan, apakah kita terlambat? Apakah 10 tahun ini terlalu lama untuk dimulai sekarang? Suatu kali ia menanyakan hal itu langsung. Rak, kamu nggak nyesel? Kita baru jadian sekarang. Setelah 10 tahun? Harusnya kan bisa dari dulu. Raka diam sejenak, lalu menggenggam tangannya. Kalau kita jadian dari dulu, mungkin kita nggak bakal sekuat ini. Mungkin kita udah putus gara-gara hal-hal konyol. Tapi karena kita sabar, kita belajar ngerti satu sama lain dulu. Jadi sekarang, aku justru yakin kalau ini bukan telat. Nay, ini tepat. Kata-kata itu menenangkan hati Naya. Ia sadar, cinta mereka memang bukan tentang siapa cepat siapa duluan. Ini tentang bertahan, tentang berani jujur pada akhirnya. Beberapa bulan kemudian, mereka menghadiri reuni SMA. Banyak teman yang kaget melihat mereka datang berdua, saling bergandengan tangan. Weoye, akhirnya. Gue kira kalian gak bakal pernah sadar kalau jodoh kalian ya satu sama lain. Celetuk salah satu teman lama, membuat keduanya malu-malu tapi tertawa. Naya melihat Raka tersenyum bangga, lalu dengan santai merangkul bahunya di depan semua orang. Bukan lagi sembunyi, bukan lagi pura-pura. Itu momen sederhana, tapi bagi Naya terasa luar biasa. Malamnya, dalam perjalanan pulang, Naya bersandar di bahu Raka di dalam mobil. Jalanan sepi, lampu kota berkilau. Rak, bisiknya. Makasih udah milih aku pada akhirnya. Raka menoleh sebentar, lalu mencium keningnya lembut. Nay, aku nggak pernah milih siapa-siapa selain kamu. Aku cuma butuh waktu lama buat sadar kalau aku harus berhenti takut. Hari demi hari, perasaan itu semakin tumbuh. Ada canda, ada tangis, ada mimpi-mimpi baru yang mereka rajut bersama. Mereka mulai merencanakan hal-hal kecil, liburan ke kota yang dulu mereka janji akan datangi, buka usaha kecil bareng, bahkan membicarakan masa depan yang lebih jauh. Malam terakhir sebelum ulang tahun Naya, Raka mengajaknya ke bukit tempat mereka dulu sering nongkrong. Ia menyalakan lilin kecil, membawa kue sederhana, lalu bernyanyi dengan suara fals yang justru membuat Naya terbahak. Rak, kamu nggak pernah bisa nyanyi bener, katanya sambil tertawa. Tapi kamu tetap jatuh cinta kan? Raka membalas dengan senyum jahil. Naya menatapnya lama, lalu mengangguk. Iya, aku jatuh cinta sama segala kebodohanmu, segala ketakutanmu, dan segala keberanianmu. Raka mendekat, menatapnya dalam-dalam. Kalau gitu, aku nggak minta apa-apa lagi. Aku cuma mau kamu ada di sisiku. 10 tahun kemarin kita kehilangan banyak waktu. Jadi mulai sekarang, ayo kita isi setiap hari dengan jujur, dengan tawa, dengan cinta. Naya menahan air matanya, lalu meraih wajah Raka dan mengecupnya penuh perasaan. Di bawah langit malam yang penuh bintang, mereka akhirnya benar-benar yakin, apa yang mereka jalani bukan sekadar persahabatan yang berubah jadi cinta.
Tapi cinta yang sejak awal memang ada, hanya menunggu waktu untuk berani muncul. 10 tahun bukanlah penantian sia-sia. Itu adalah perjalanan, pelajaran, dan fondasi yang membuat cinta mereka lebih kuat. Dan kini, dengan tangan saling menggenggam, mereka tahu, cinta itu tak pernah pergi. Hanya bersembunyi, menunggu mereka cukup berani untuk menemukannya kembali.